berganti nama menjadi YPUC. Tahun 99. Nah, artinya itu 99 udah berganti nama. Iqbal Salim ada di situ juga. Tahun 99 itu belum ada. Iqbal Salim itu di depan koordinator Kopertis wilayah 3 waktu itu Prof Ilza Mayuni itu meneteskan air mata. Dia bilang, ya, saya minta maaf pertama kepada koordinator Kopertis wilayah 3 karena telah membuat gaduh. Saya mau menutup kampus itu. Sekarang itu menggunakan PDDT, pangkalan data. Pangkalan data itu kami masing-masing kampus diberikan password. Punya nggak dia password? Di Sawah Kecik itu berarti 2010-2011 itu. Nah, sedangkan Rasman bilang dia 2010 masuk di kampus Buaran. Dari penthouse room we are 3 to 1, close the hoarding. Oke, saya bersama dengan Pak Muhajirin Thohir, Ya. selaku Sekretaris Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ilmu Khaldun, ya, YPPIC. Ya. Oke, saya bingung nih Pak. Kan kita semain sempat ketemu di mana Rasman Arif Nasution ini kan lulusan Ibnu Khaldun. Iya. Dan ternyata namanya tidak terdaftar di PD Dikti. Iya. Iya kan? Betul. Jadi PD Dikti udah bilang siapapun mahasiswa atau dosen atau universitas yang tidak ada datanya di PD Dikti artinya tidak sah. Tidak sah, betul. Karena semua data mahasiswa, universitas, dosen sejak tahun 2002 itu harus ada dan wajib ada dan udah pasti ada di PD Dikti. Betul. Iya kan Pak? Ya, Udah betul, terkomputerisasi. betul. Nah, tapi kemarin dari Yayasan YPUC, Iya. Ibnu Khaldun versi Rasman, press conference. Ada Iqbal Salim dan para rektor dan apapun ya teman-teman. Iya, betul. Saya tidak memihak Bapak, saya tidak memihak dia, tapi saya butuh kejelasan, Pak. Iya. Intinya mereka mengatakan di sana kalau yang sah adalah mereka. Iya. Mereka pemilik aslinya, pemilik pendahulunya. Yang memiliki izinnya adalah YPUC mereka. Iya. Dan Rasman tidak terdaftar di Ibnu Khaldun Bapak karena nggak bisa dicek karena adanya di mereka. Iya. Walaupun data universitas mereka sama mahasiswa mereka tidak ada di PD Dikti. Iya. Nah, ini yang benar gimana Pak? Jadi kan mereka bilang ada dualisme nih, kayak ada konflik di dalam yayasan. Iya. Jadi yang benar Ibnu Khaldun Bapak, Ibnu Khaldun Rasman nih? Iya. Pasti yang benar adalah Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Kata Bapak. Iya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kamilah yang mendapatkan izin operasional dari kementerian. Kami bisa buktikan izin operasionalnya itu adalah dengan menggunakan Surat Kementerian Dikti 423 2016 ini sudah pasti ini adalah izin operasional. Bahwa memang pada waktu kalau kita bicara sebetulnya kaitan dengan masalah YPUIC itu, ini kan satu YPUIC kan pihaknya Rasman pihak ya? sana, pihak Rasman. Ini kan sebetulnya kan yayasan boneka yang dibuat oleh Pak Iqbal Salim. Kenapa saya katakan boneka? Iqbal Salim itu adalah mantan ketua umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun yang telah diberhentikan. Diberhentikan? Dipecat berarti dong? Dipecat. Oh, jadi Pak Iqbal Salim ini udah dipecat. Dulu di ketuanya? Dulu ketuanya. Dipecat tahun berapa, Pak? Dipecat pada tanggal 31 Oktober. Nih SK-nya, tanggal 31 Oktober 2009. Nih. Oh, 2009 udah dipecat? 2009 sudah dipecat. Oke, Rasman kan masuk kuliahnya katanya 2010. 2010 ya. Jadi Iqbal Salim nih ya, tanggal 31 Oktober 2009, Iqbal Salim itu sudah dipecat dari statusnya sebagai Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Seorang Ketua Umum Yayasan dipecat, kenapa Pak? Dipecat. Nah, kenapa kok dipecat? Ini mungkin tanda tanya besar. Iya dong, kan begitu ya. Ketua kok dipecat kan gitu ya. Dewan Pembina pada saat mecat itu tentu tidak tidak sembarangan. Ini waktu itu Iqbal Salim sebagai ketua umumnya ya dipecat itu. Tidak sembarangan. Pertama ya, Iqbal Salim pada saat itu sebagai ketua umum diberikan tugas untuk melakukan penyesuaian badan hukum ya yayasan dengan Undang-Undang 28 2004.
Oke. Itu. Terus? Ya. Karena sebelumnya yayasan yang tahun 2001 tidak ada kewajiban melakukan penyesuaian. Oh, jadi ini emang kewajiban, ini ada peraturan pemerintah nih. Peraturan pemerintah, undang-undang yang menyuruh. Undang-undang harus penyesuaian. Harus melakukan penyesuaian sebagaimana dalam Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang yayasan. Nih ada undang-undangnya. Oke. Iya. Terus? Nah, ternyata tidak dilakukan. Sama ketua yayasan ini. Sama ketua yayasan ini. Yang harusnya kewajiban dia. Kewajiban dia. Terus? Ya. Kemudian yang kedua, dia itu juga menjadi ketua umum yayasan, punya kewajiban untuk memberikan honor kepada karyawan di situ. Pasti gaji gitu. Nah, karyawan pada saat itu tidak diberikan honor. Loh, kenapa? 1 tahun lebih. Walau alam itu. Gitu. Oleh dia? Oleh dia. Akhirnya karyawan itu demonstrasi dari dialogis sampai kepada anarkis, gitu kan? Gimana tuh? Ya anarkisnya itu sampai bakar-bakar roda ban, iya. kemudian demo nih. Demo, kemudian tempat-tempat duduk disilet-silet gitu kan. Nah, itu menjadi kemudian kampus kok jadi seperti ini, chaos gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, dia itu menyelenggarakan kelas jauh. Kelas jauh itu artinya? Kelas jauh itu artinya kelas yang diselenggarakan di luar Kopertis, waktu itu namanya Kopertis ya. Jadi kalau kan dia harusnya di Jakarta nih. Harusnya di Jakarta, Kopertis Jakarta. Dia menyelenggarakan di Bangka Belitung, ada di Batam. Harusnya Kopertisnya beda dong. Harusnya Kopertisnya beda. Itu nggak sah tuh. Iya, itu tidak boleh. Itu ilegal, melanggar, iya. Dilaksanakan tetap. Dilaksanakan di Bangka Belitung, bahkan di sana itu banyak korbannya itu adalah para polisi karena menyelenggarakannya itu di Mapolda di sana. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Nah, atas dasar itu sehingga ketua umum yayasan itu melakukan, sebelumnya dipanggil dulu gitu kan, Prof Muksin Sulaiman pada saat itu mengundang terlebih dahulu Iqbal Salim, klarifikasi. Kenapa, dan kemudian kalau untuk yang penyelenggaraan kelas jauh sempat kemudian dilakukan pembekuan ini, pembekuan izin, operasional gitu kan. Tapi kemudian setelah ada persyaratan dari Kopertis dibuka kembali itu, tapi tidak boleh diulangi lagi. Nah, ternyata diam-diam surat pernyataan yang telah dibuat itu sama ketua umum yayasan itu tetap aja dia melaksanakan lagi kelas jauh. Kelas jauh tetap dilaksanakan lagi. Yang sebetulnya ilegal. Yang sebetulnya tidak boleh, dilarang. Nah, kan artinya begitu. lulusan-lulusan yang di Bangka Belitung dan kelas jauh itu sah nggak? Ya, lulusan itulah yang kemudian banyak lulusan-lulusan dari sana itu di samping di Bangka Belitung waktu itu juga ada beberapa polisi yang juga datang ke kami. Silahkan aja kalau mau menuntut, bukan kami yang menyelenggarakan. Kan begitu. Dia yang menyelenggarakan. Tapi kan masih satu yayasan nih, kan yayasan ini. Iya. Dia ketua yayasan dong. Iya, jadi memang posisi datangnya itu setelah tanggal 31 Oktober 2009 Iqbal Salim diberhentikan. Kita baru tahu. Oh, baru tahu bahwa ada kelas jauh itu. Betul, kita baru tahu di sana. Termasuk juga ada yang datang kepada kami itu dari LSM ya, LSM Pemberdayaan Anak Rantau Indonesia. Ini datang kepada kami ya. Ngapain, Pak? Datang kepada kami, intinya bahwa ini banyak masyarakat di sana, terutama mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan perkuliahan, kemudian dia itu sudah dinyatakan lulus, sudah ada skripsi segala macam, dia itu skripsi gitu kan. Bahkan di sini itu melaksanakan skripsinya di sini dalam suratnya, bahkan skripsinya itu dilakukan jam 10 malam malah dia itu. Nah, nih jam 10 malam. Jam 10 malam di sini nih. Ini suratnya nih. Baru dengar saya ada kampus. Gitu. Skripsi jam 10 malam? Betul. Biasanya skripsi itu pagi-pagi, tapi ini skripsi dilakukan jam 10 malam. Nah, pengujinya siapa? Pengujinya di sini dari perwakilan Ibnu Khaldun pada saat itu ada namanya DRS Sudaryanto. Tuh ada. Kenapa? Saya nggak kenal. Harusnya kenal dong, kan kalau di dalam satu yayasan ya. Iya, saya nggak kenal. Kemudian ada Khairul, SE, SH gitu. Kalau Khairul saya kenal dulu itu mantan bagian administrasi keuangan dia. Kemudian ada Dr. Andes Haji Ahmad
Hamid Suhas. Ini Kenapa? Hamid Suhas pada saat itu rektor udah meninggal ya sekarang ya. Kalau nggak salah sekarang udah meninggal, dan kemudian Dr. Andes Helmi Yahya, saya nggak kenal ini. Nah, nama-nama ini yang menguji ya, Jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, dia mengatakan di dalam suratnya, ini surat yang mengatakan ya, suratnya itu gitu, bahwa di sini dia katakan bahwa mahasiswa ini tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, dia bilang gitu kan. Mahasiswa, padahal dia itu udah melakukan perkuliahan tetapi tidak tidak terdaftar. Dia mahasiswa Ibnu Khaldun ya. Mahasiswa Ibnu Khaldun gitu kan. Tapi nggak ada datanya. Tidak ada datanya. Nah, surat ini juga mengatakan bahwa dengan ini kami sebagai wadah masyarakat LSM Pemberdayaan Anak Rantau Indonesia meneruskan tentang kerisauan masyarakat. Artinya surat ini di 2014 ya, 2014 itu 19 Februari 2014 ini kerisauan yang sekarang ini bukan terjadi ujuk-ujuk, tapi 2014 ini juga sudah ada kerisauan yang sama. Oh, di tahun samanya Rasman lulus nih 2014. Ini 14 Februari 2014. Iya. Rasman Juni kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jadi itu. Nah, itu kerisauan. Nah, ketika dia itu kemudian minta untuk dilakukan wisuda, hanya dijanjikan. Dia minta ijazah, hanya dijanjikan. Nah, janji-janji inilah yang kemudian mereka datang ya dengan membawa surat. Ini surat dari LSM namanya iya LSM Pari ya. Akhirnya apa gimana nih Pak ini? Ya, karena kami itu tidak tidak tahu yang seperti itu, biar diselesaikan dulu oleh pihak YPUIC. Iya. Gitu kan. Gitu. Nah, itu ya. Intinya kelas jauh itu yang jadi alasan dipecatnya Iqbal Salim. Kelas jauh, iya. Memang sebetulnya kan kalau tadi ya itu salah satunya ya. Dari mulai dia itu bikin badan hukum penyesuaian, tidak dilakukan penyesuaian, tidak bayar honor, kelas jauh gitu kan. Nah, itu tapi dipanggil dulu sama Prof Muksin. Dipanggil klarifikasi, dan kemudian kata Prof Muksin, kalau memang kamu tidak sanggup ya, kamu mendingan mengundurkan diri. Iqbal Salim pada saat itu menyatakan bahwa saya akan mengundurkan diri, tetapi saya harus memiliki ya pengganti ketua umum yang berkompeten gitu kan. Akhirnya saya sampaikan ke Prof Muksin, kalau bisa ya pengunduran diri itu ya dibuat surat tertulis gitu kan. Kata Prof Muksin, ini sudah 2 kali kok menyatakan, dan Pak Iqbal Salim itu adalah dia itu dulu kadernya Prof Muksin di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi Prof Muksin itu husnudon gitu sama Pak Iqbal Salim. Iya. Nah, tetapi kemudian kemudian setelah dia itu keluar, di luar dia itu diberhentikan sama Dewan Pembina. Di luar dia itu bikin yayasan YPUIC. Nah, padahal kan bukannya YPUIC itu adalah emang udah dari awal namanya YPUIC, Pak? Iya. Jadi YPUIC itu kalau kita kembali kepada sejarah, Ibnu Khaldun ini adalah wadahnya yang pertama adalah sejarahnya tahun 56 berdiri Yayasan JIC namanya. Yayasan Ibnu Khaldun. Ganti YPUIC kan? Ganti menjadi YPUIC tahun 77, dan kemudian tahun 99 tanggal 5 Mei tahun 1999 YPUIC itu berganti nama. Nah, di sini saya biar tidak kan banyak yang suka pada mungkin ada berganti nama nih. Berganti nama menjadi YPUIC. Tahun 2009. Tahun 2000 bukan, tahun 99. Nah, artinya itu 99 udah berganti nama. Udah keputusan yayasan ya? Keputusan yayasan di sini. Dan Iqbal Salim ada di situ juga. Tahun 99 itu belum ada. Oh, dia belum ada. Belum ada. Oh, gitu. Jadi Iqbal Salim waktu dia dari YPUC diganti ke YPPIC, dia belum ada. Belum ada. Jadi YPUC itu dari YPUIC itu dinyatakan sudah melebur menjadi YPPIC. Udah ganti nama. Udah nggak ada lagi tuh YPUIC. Nggak ada. YPUIC sudah nggak ada. Nah, ini nih ya. Di sini kenapa kok di sini dalam rapatnya itu dihadiri oleh Pak Amura, Pak Sidni Nuri, Pak Muhsin Sulaiman, dan Tahir Jamil. Kenapa kok kemudian YPUIC diganti menjadi YPPIC? U-nya itu universitas,
diganti menjadi pendidikan. Pendidikan. U-nya jadi P. Tadinya YPUIC jadi YPPIC. Nah, di sini ya di dalam berita acaranya salah satunya adalah apa gitu. Ingin usaha-usahanya itu membangun di sini ya, membangun dari mulai TK, SD, SMP. Jadi pendidikan yang lebih luas. Pendidikan lebih luas. Makanya itu adalah backgroundnya kenapa ada dasar pemikiran supaya itu yayasan jadi YPPIC. YPPIC. Jadi saya tegaskan sekali lagi YPUIC sudah tidak ada sejak tahun 99. Sudah tidak ada. Dan itu bukan dibeli, bukan di apa? Bukan. Emang cuma berganti nama. Oke, Ya. dan itu keputusan dasar dari semua yayasan. Semua para Semua pendirinya. para pendiri yayasan. Nah, Oke, nah pertanyaan Pak, langsung aja Pak. Sekarang dia mengakui bahwa dia adalah YPUIC yang sah. Dia bilang bahwa katanya dia adalah yang pendirinya, maksudnya yang pendahulunya. iya. Ya kan? Nah, sekarang kita coba Pak, sebelum ini kita lihat dulu video ini Pak. Iya. Kita bilang sama Pak Pertis, kami akan melakukan perkuliahan di luar. Ibnu Khaldun Jalan Pemuda saya tutup. Jadi setelah itulah ceritanya kita sejarahnya pindah dari ini, bukan kita. Kalau bicara di mana kampusnya kampusnya YPUIC, ya itu Pemuda kita punya kok. Bukti-buktinya ada semuanya. Dari namanya namanya pembeliannya, dari namanya PBB-nya, domisili semua YPUIC. Nah, tapi saya kena menghormati Pak Musin dan ini udahlah kita yang keluar. Oke Pak. Jadi intinya adalah YPUIC itu yang punya Jalan Pemuda ini. Iya, betul. Dia ngalah Pak katanya dia yang keluar. Coba penjelasan Bapak gimana? Iya, kalau YPUIC Jalan Pemuda, iya betul. Tetapi bukan YPUIC versi Iqbal Salim, bukan. YPUIC yang dulu udah berganti nama. Yang sudah berganti Dan nama. pada saat itu Iqbal Salim tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Belum ada di situ. Belum ada di situ. Oke, jadi intinya nih Pak, dia mendirikan YPUIC lagi. Dia mendirikan dan membangunkan YPUIC Yang udah dikubur. Yang sudah dikubur. Karena sudah melebur Nanti gitu. kita bahas Pak. Iya. Tapi intinya emang benar Pemuda milik YPUIC dulunya. Iya, Tapi betul. bukan versi dia. Bukan versi dia. Dia kan baru ada di 2010. Kok dia bilang dia ngalah, dia keluar? Ya itu sebetulnya sejarah yang akan membuktikan sebetulnya bukan mengalah, bahkan kita sendiri sempat dilakukan pengusiran dengan mengerahkan preman Dari pihak dia? Iya, dari pihak dia. Menggunakan preman? Menggunakan preman, gitu kan. Kayak kalau premanisme tuh kayak inget siapa gitu ya. Okay. Nah, dan itu ternyata dibenarkan juga oleh kesaksian dia sendiri, gitu. Gimana, kan. Pak? Nah, kesaksian dia sendiri dalam satu kesaksian itu di pengadilan. Dia itu bilang dia di sini tuh. Oke, ini pengadilan waktu sidangnya. Sidangnya Alfian Amura. Oh, yang sekarang Alfian Amura di penjara. Alfian Amura di penjara. Yang dari YPUIC. Oke, ini udah inkrah ya, keputusannya sudah ada ya, bahwa aktanya akta palsu. Coba deh dibaca tuh. Yang bawah nih, yang bawah. Bahwa sejak terdakwa Haji Alfian Amura dan saksi Muhammad Iqbal Salim SH diberhentikan dari kepengurusan YPPIC, terdakwa Haji Alfian Amura dan saksi Muhammad Iqbal Salim SH telah berusaha menguasai kampus Universitas Ibnu Khaldun yang berlokasi di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Bahwa dengan alasan terdakwa Haji Alfian Amura adalah salah satu ahli waris Dewan Pendiri YPUIC dan YPPIC. Dan dengan ditemukan surat wasiat almarhum Profesor Haji Amura oleh kakak terdakwa bersama Dr. Anda Hajah Maria Ulfa. Ya, udah. Oke. Nah, jadi dia itu memang pengen menguasai gitu kan. Pengen menguasai, tapi benar itu dia. Dia mengaku gitu ya. Dia mengaku sendiri di pengadilan, bukan mengaku saya. Dan ini adalah kesaksian dari Alfian dan Pak Iqbal Salim sendiri di pengadilan. Memang dia bilang pengen menguasai. Dia pengen menguasai karena diberhentikan gitu kan. Iya. Padahal ketika dia diberhentikan, itu kan stop, dia itu sudah tidak lagi memiliki hak untuk mengaku-ngaku Ibnu Khaldun lagi. Ingat siapa ya orang yang suka ngaku-ngaku ya Pak ya? Nah, iya kan? Coba ingat-ingat sendiri deh. Ya, kalau yang urusan preman-preman, urusan yang ngaku-ngaku tuh kayak ingat seseorang gitu saya. Oke, jadi intinya dia udah keluar dari tahun 1999. Dia sudah keluar. 2009. 31 Oktober. Stop, dia itu sudah tidak lagi, outsider dia itu. Oke, artinya dia membuat YPUIC itu kapan? Membuat YPUIC itu dibuat itu di 2010. Nah, yang Rasman masuk itu? Yang Rasman masuk. Jadi dia baru bikin yayasan langsung tahun yang sama
Nerima mahasiswa tuh menerima Rasman itu. mahasiswa. Oke, 2010 mulai paham ya. saya. Oke. Di 2010 dia itu kemudian mendapatkan, karena kan dia tahu celahnya nih. Ini YPPIC ini kan belum berbadan hukum. Dia tahu karena apa? Karena Iqbal Salim itu kan ketua umum yayasannya. Iya. Belum berbadan hukum. Ya udah, itu sebagai celah dia itu di luar, terus buru-buru bikin yayasan Dengan nama yang sama dengan yang udah dulu ada. Yang dulu ada. Padahal tapi ini beda ya. Beda. Cuma namanya aja disamain gitu. Beda, betul. Gitu Pak ya? Iya, Bener betul. nggak logika Betul, saya? benar. Oke. Artinya sesungguhnya itu bukan yayasan YPUIC yang itu, tetapi adalah pendirian baru. Pendirian baru, cuma namanya disamain. Disamain dan kemudian mengklaim Ibnu Khaldun adalah Milik miliknya. dia. Nah, ketika kemudian dia itu milik sudah mendapatkan pengesahan dari AHU gitu. Oh, udah ada surat dari AHU-nya ada? Surat dari AHU-nya ada, dia itu makanya dia Sah dong? Iya sah, gitu kan, sah. Tetapi kemudian belakangan kita tahu bahwa ternyata membuat surat yang kemudian mendapatkan pengesahan dari AHU itu membuat Oke, yayasan, ngerti. membuat yayasan yang pada akhirnya mendapatkan pengesahan dari AHU, ternyata ada satu dokumen palsu. Ya. Oh, jadi dia memalsukan dokumen. Memalsukan dokumen di sini. Oke, ini yang udah keputusan juga udah ingkrah ya? Sudah ingkrah. Di 2021 Iya, gitu. Nah, apa keterangannya? Saya nggak mau bacain ini. Nih, udah saya kasih biru nih. Apa bacanya? Bahwa terdakwa tidak pernah membuat rapat para ahli waris pendiri YPUIC. Jadi tidak ada rapat ya? Iya. Oke, Ya. di luar ketika berhadapan dengan notaris. Betul. Yang ada hanya duduk ngobrol biasa saja. Ini Nah. pengakuan dari... Alfian Amura. Jadi Alfian ini yang sedang di penjara udah ngaku bahwa itu nggak pernah ada rapat. Iya. Seolah-olah ada rapat. Seolah-olah ada rapat. Sedangkan kan kalau misalnya mengesahkan AHU itu harus ada rapat notaris, segala macam dengan notaris. Iya, gitu. betul. Justru itu. Artinya surat keputusan dari AHU itu batal demi hukum. Iya. Karena apa? Iya. Karena yang menjadi salah satu syarat di antara akte itu kemudian bisa didaftarkan ke AHU itu. Iya, dapat SK ya. Iya, SK itu adalah ada rapat ada rapat mantan anak dewan pendiri yayasan. Iya. Yaitu Alfian, ya dia mengaku bahwa dia adalah anak ahli waris dari Pak Amura. Kemudian Ilya Walida Suprapto itu adalah anak dari Prof Bahder Johan, dan yang ketiga adalah Muhammad Tauhid, anak dari Profesor Zidni Nuri. Yang dua itu ada. Ternyata yang dua itu ditanya itu nggak pernah ada rapat. Jadi dia rapat sendiri sama dua orang yang fiktif. Ya fiktif. Memang berita acara rapat itu kan di berita acara rapat itu ada. Ada dua orang itu, anak pendiri yang lain. Namanya dimasukkan. Tanda tangan dan ada? tanda tangannya. Jadi tanda tangannya di? Ya walau alam saya itu. Kalau Bu Ilya Walida Suprapto, dia mengaku di kepolisian bahwa saya tidak pernah mengenal Alfian, saya tidak pernah menandatangani. Kemudian ditanya, Bu, ini tanda tangan siapa? Ini kata penyidik ya waktu itu. Ini tanda tangan. Saya bukan tanda tangan saya. Saya tidak pernah kenal Alfian kok. Gitu. Dan saya tidak pernah, apalagi ikut rapat. Nah, gitu. artinya tanda tangan yang tadi, surat tadi, rapat tadi iya. itu adalah palsu. Palsu. Gitu. Yang Fiktif. diajukan untuk ke Kemenkumham. Betul. Artinya otomatis itu dibatalkan. Dibatalkan belum, Pak? Untuk AHU-nya. Iya. Untuk AHU kita dalam proses nanti untuk pembatalan karena kita baru mendapatkan surat yang ingkrah. Oh, bukti ini. Bukti Iya, ini. iya. Jadi nanti kita mau ajukan, nanti kita akan konsultasikan apa ini jadikan novum atau kita mengajukan baru atau kita langsung minta kepada AHU untuk membatalkan. Tapi otomatis nih sebagai orang awam aja Pak, logika saya. Kalau kita mendaftarkan badan hukum kita untuk mendapatkan AHU ke Iya. Kemenkumham dan ternyata data yang saya pakai palsu, nggak usah banyak cincong, Kemenkumham wajib dan harus membatalkan surat itu batal demi hukum. Iya, wajib itu Kan kalau hukumnya. sampai itu tidak dibatalkan, orang aktenya palsu, Palsu. kan gimana marwahnya kan betul. hukum kita kan? Betul, betul. Jadi menurut saya ini harus jadi perhatian dari Kemenkumham. Ini menurut saya kalau akte palsu, ya untuk pendirian atau mendapatkan AHU dan Iya. SK itu harus batal demi hukum. Iya, karena ini akhirnya Iya, bener dong. Iya betul. Kalau Itu nggak enaknya aja orang. harus dibatalkan karena lagi-lagi berdalih kepada saya punya kok ini YPUIC kan gitu kan. Ya. Lagi-lagi ke situ. Kalau itu belum kita batalkan, Kemenkumham belum membatalkan itu, ini justru berimbas karena itu digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu yang lebih parahnya, Pak. Nah, Iya kan? padahal penyelenggaraan pendidikan itu tidak boleh seperti itu. Kalaupun kemudian dia itu menyelenggarakan pendidikan, AHU itu adalah legalisasinya untuk yayasan, pendidikan beda lagi, harus memiliki izin operasional.
Dia dapat izin operasional dari mana? Emang gampang bikin izin operasional di Jakarta? Itu sudah tutup di Jakarta itu. Tidak bisa dibuka. Udah tutup lagi? Udah tutup, nggak bisa. Akhirnya coba nih tayangan ini kita kasih tembusan ke Menteri Kumham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Terus Menteri Menko juga, Menko Polhukam. Betul, itu. Pak Mahfud MD ya. Iya. Ya, iya betul, Pak Mahfud. Iya, nanti kita kasih tembusan juga. Ya, biar jadi perhatian, Pak. Betul. Ini akhirnya berimbas kepada pendidikan masalahnya. Ini kasihan kan? Ya korbannya salah satunya itu tadi yang Batam juga, kemudian yang akhirnya nggak ijazahnya nggak resmi gitu ya. Kasihan nih di situ sebetulnya. Nah, jadi kan kalau dia itu mau bikin kampus boleh silakan, tetapi kan tentu harus ada izin operasional. Izin operasional itu udah pasti. Iya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau memang versi Ibnu Khaldun ya Pak Iqbal Salim, iya. Kita pertanyakan nih, izin operasionalnya mana? Iya, betul. Yang mengeluarkan siapa? Betul. Mungkin kalau yang dikatakan pernah ada perdamaian itu betul. Pernah ada perdamaian? Pernah ada perdamaian, karena kan kita mengajukan keberatan ke Kopertis pada saat itu. Dan perdamaian itu pada waktu itu oleh Pak Iqbal Salim, itu bahkan perdamaian itu yang hadir pada situ ada Prof. Muksin Sulaiman. Saya masih ingat banget. Ikut nggak waktu itu? Perdamaian. Ada Pak Edi Haryanto, ada ada saya. Nah, Umar datang ya. Ada Bu Ilza Mayuni. Ini Kopertisnya, koordinator Kopertisnya. Ada Iqbal Salim. Iqbal Salim sama siapa ya waktu itu ya? Alfian ya. Iqbal Salim itu di depan koordinator Kopertis wilayah 3 waktu itu Prof. Ilza Mayuni itu meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Baru kali itu saya itu melihat. Kenapa dia, Pak? Meneteskan air mata. Dia bilang, ya, saya minta maaf pertama kepada koordinator Kopertis wilayah 3 karena telah membuat gaduh. Ya. Itu penyelenggaraan itu. Nah, kemudian saya minta maaf kepada Sivitas Akademika. Oh, ada Bu Hartini waktu itu. Bu Hartini sebagai wakil rektor 1. Dia bilang, saya minta maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun karena saya telah melakukan tindakan yang meresahkan. Saya minta maaf kepada Prof. Muksin Sulaiman. Oleh karenanya saya minta bimbingan dari Prof. Muksin Sulaiman. Prof. Muksin Sulaiman adalah senior saya. Jadi yang mendirikan IMM kalau nggak salah satunya adalah Prof. Muksin Sulaiman gitu. Itu sambil meneteskan air mata. Saya itu luar biasa nih Pak Iqbal Salim. Ya, kayak menyesal itu. Menyesal. Akhirnya itu dilakukan penandatanganan perdamaian. Ya, perdamaian. Udah kalau misalkan Pak Iqbal mau bergabunglah kepada YPPIC yang ada di Pemuda. Tanda tangan di situ. Ya, dia itu mau menutup. Sebelumnya dia itu bukan di Buaran dia buka kampus itu di Jalan Sawo Kecik. Di mana tuh, Pak? Jalan Sawo Kecik itu kalau di Pemda, kantor Wali Kota Jakarta Timur, Cakung, sebelahnya itu kan ada Kodim tuh. Kodim 0505. Sebelahnya Kodim itu persis di hook itu ada sekolah namanya MI, Madrasah Ibtidaiyah di situ. Nah, ya kampusnya di situ. Oh, nebeng situ? Nebeng di situ. Gimana sih, Pak? Jadi pindah-pindah gitu, Pak? Iya, jadi pindah-pindah di madrasah, pindah ke Buaran gitu. Nah, enggak, di madrasah dulu nih, di madrasah. Itu pada saat dia meneteskan air mata dia bilang bahwa saya mau menutup kampus itu. Oke, ini tahun berapa? Berdiri di Sawo Kecik itu tahun berapa? Di Sawo Kecik itu berarti 2010-2011 itu. Nah, sedangkan Rasman bilang dia 2010 masuk di kampus Buaran. Ya, itu. Nah, itu dia. Tunggu. Rasman bilang dia masuk di 2010 dan kampusnya Buaran. Iya. Pada saat itu sebetulnya? Iya. Sawo Kecik dulu. Sawo Kecik. Nah, kuliah nggak pertanyaannya nih jadi kok bisa nggak tahu nih? Oke. Betul. Saya nanya ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, di Sawo Kecik itu dia bilang katanya, saya mau nutup kata ini. Mau ditutup. Udah nyesel nih. Iya, mau tutup itu. Dan memang setelah rapat itu ditutup. Kampus itu ditutup betul. Enak banget buka tutup kampus, Pak. Gitu. Tanggung jawabnya sama mahasiswa gimana gitu? Itu makanya kayak pecel lele gitu. Oke, terus tutup betul. Tapi rupanya begitu ditutup di situ, betul ditutupnya. Pindah rupanya di Buaran. Di Buaran. Gitu kan. Nah, di Buaran. Nah,
Kan tadi perdamaian perdamaian itu untuk ditindaklanjuti. Kita mengikuti petunjuk dari Kopertis ya waktu itu. Berarti kita itu mengakomodir terhadap Pak Iqbal. Udahlah Pak Iqbal gabung gitu kan sesuai dengan AHU atau semua SK akreditasi yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun BPIC gitu kan. Nah, suruhlah kemudian rapat. Kita undang rapat dengan tertulis. Pertama, Iqbal dan teman-temannya, karena kan diberhentikan secara kolektif kolegial nih. Iqbal dan teman-temannya rupanya nggak datang. Satu pun perwakilannya nggak datang. Kita undanglah untuk yang kedua kalinya. Nggak datang juga. Nggak pernah datang. Yang ketiga, begitu kita undang, apabila juga tidak hadir, maka dianggap dianggap menyetujui hasil keputusan rapat, otomatis. gitu. Nah, dari surat itulah yang kemudian bikin berita acara rapat, gitu kan, bahwa isinya bahwa Iqbal Salim nggak mau datang, gitu kan, sesuai dengan apa suratnya kita lampirkan juga ke koordinator Kopertis itu. Nah ini Pak jujur Pak ya, kita potong dulu. Iya. Sebenarnya Pak Iqbal Salim saya undang nanti malam Pak. Iya. Pak Iqbal Salim dari Yayasan YPUC Ibnu Khaldun saya undang nanti malam. Tapi tadi pagi tiba-tiba batalin. Iya. Saya tanya lagi bisa kapan, belum dijawab nih ya. Ayo Pak, kalau memang ini karena saya membuka ruang untuk klarifikasi. Iya, boleh. Karena kan bisa jadi menurut bapak-bapak yang benar, datang ke saya. Malah kalau bersedia nggak Pak? Misalnya andai kata bertemu. Saya sangat menunggu kalau memang Pak Iqbal Salim ketemu langsung. Jadi kita bisa lihat siapa yang benar, bareng ya kan. Saya minta. Berani Pak ya? Iya berani. Saya minta Pak Iqbal udahlah. Mau apa sih yang mau dicari kan begitu kan? Nah kalau dia itu katakan bahwa kenapa kok bisa begini gitu kan? Ya karena apa yang selama ini dia itu lakukan ya, itu juga seperti tadi tuh mediasi sudah dimediasi, tinggal ditindaklanjuti juga tidak ditindaklanjuti gitu kan? Harusnya nggak seperti ini. Yang dikorbankan bukan apa-apa. Kalau Pak Iqbal Salim itu kan bukan alumni dia itu. Kalau saya sendiri punya beban moral karena saya alumni Ibnu Khaldun. Saya alumni dan saya tenaga pengajar juga di situ, gitu kan. Kalau dia kan bukan alumni, bukan apa, apalagi Pak Agus Haryadi. Pak Agus Haryadi sebagai rektor sekarang, itu pada saat saya sebagai sekretaris umum yayasan 31 Oktober 2009 itu kan Pak Agus Haryadi sudah kita berhentikan karena memang diberhentikannya jabatan Pak Agus Haryadi. Masa jabatan? Iya, itu sudah selesai. Oke, jadi rektor Pak Agus Haryadi ini rektornya Rasman sekarang. Sebetulnya emang pernah di yayasan Bapak. Betul. Dan udah selesai masa tugasnya di 2009. Kok jadi rektor lagi, Pak? Ya saya nggak tahu. Berarti udah bisa dibilang bahwa emang ini adalah versi Ibnu Khaldun yang baru dibuat kan? Iya, gitu kan. Setelah selesai dia bikin lagi. Betul. Bukan meneruskan yang lama kan? Bukan meneruskan yang lama. Ada datanya, Pak? Dia sudah berhenti? Ada. Sudah selesai? Ya, ada. Oke, ada nanti ya. Oke. Ya. Karena rektor itu punya priorisasi. Iya. Kalau sekarang dia itu misalkan dia itu jadi rektor dari tahun misalkan 2010. Kan 2009 sebetulnya udah berhenti ya, gitu. Kalau misalkan berarti sekarang itu udah 12 tahun dong jadi rektor. Oke. Kan nggak mungkin kayak Orde gitu. baru kali ya. Iya, orde baru. Oke, gitu ini Pak, kan. ini kita lihat lagi nih. Karena sebetulnya kalau secara ini yayasan udah nggak ada ini, udah legal standingnya nggak ada sebagai yayasan. Ya, tapi karena keahlian dia entah bagaimana, tiba-tiba pada tahun yang sama dia dapat dari Menteri nomor 44 KPT tanggal 23 nih kalau nggak salah nih September. Nah, cuma di sini ada yang menarik, AHU ini keluar lagi tanggal 18 Juli 2016, padahal baru dibatalin 30 Juni 2016. Di sini Juli 1 bulan dapat lagi, hebat nggak? Karena kan sebetulnya kalau udah nggak begitu. Nah, intinya gini Pak. Intinya adalah Bapak versi Ibnu Khaldun Bapak karena keahliannya tiba-tiba bisa seolah-olah dapat surat gitu. Iya. Itu yang saya tangkap gitu Pak ya. Iya. Pertama gini, pertama legal nih suratnya. Pertama yang jelas kalau untuk surat ini kita mendapatkan itu bukan pendirian baru ya. Ini surat dari AHU. Ini merupakan surat ya 2016 ya. 2016 itu adalah penyesuaian badan hukum. Jadi bukan pendirian baru. Nah, Oke ya. Jadi yang Rasem bilang itu salah ya? Salah benar. Ini adalah Ibnu Khaldun yang memang udah berdiri sejak tahun 50 dulu. 56. Iya, 56. Cuman ini tahun 2016 adalah AHU baru. Iya. Karena
Karena pada waktu Pak Ketua Umumnya Ketua Umum YPPIC-nya Pak Iqbal Salim disuruh untuk melakukan penyesuaian tidak dilakukan. Karena ini adalah undang-undang tahun 28 tahun 2004. Itu. Yang semua universitas harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian, yayasannya ya. Si Pak Iqbal Salim tidak melakukan, barulah di 2016. 2016 ya, mau nggak mau saya melakukan penyesuaian. Inilah 2016. Ya, bukan berdirinya 2016 ya? Bukan, itu. Gitu Roman, ya kan? Gitu. Jadi sesungguhnya pada waktu itu ya, waktu saya itu langsung diangkat sebagai sekretaris umum itu, saya ini kan langsung melakukan penyesuaian. 2009 itu langsung melakukan penyesuaian, tetapi ternyata ada surat pemblokiran. Diblokir. Kenapa, Pak? Nah, surat itu ada keberatan dari siapa? Dari Pak Iqbal. Gitu. Nah, alasannya di situ macam-macam lah, di situlah suratnya itu. Saya juga sudah lupa, tapi yang jelas alasannya nggak ada yang bagus gitulah. Jadi dulu dia tidak melakukan penyesuaian, giliran sekarang mau dilakukan penyesuaian malah diblokir. Surat saya diblokir. Nah, saya datanglah waktu itu kepada direktur perdata di AHU itu. Saya Pak Saprudin apa siapa namanya, Pak Direktur, kenapa kok nggak diproses? Nggak diproses. Oh, ada pemblokiran Pak, keberatan Pak dari masyarakat. Karena surat itu tidak pernah diberikan kepada kami, ya kan? Salah satunya bahwa waktu itu juga dia bilang notarisnya telah meninggal dunia, katanya gitu kan. Notaris yang mendirikan Bapak? Iya. Dibilang sama siapa? Sama Pak Direktur Perdata itu. Dia mendapatkan informasi info dari Pak Iqbal. Jadi Pak Iqbal Salim bilang notaris yang Bapak udah meninggal? Telah meninggal dunia. Udah meninggal belum, Pak? Belum meninggal dunia. Nah, jadi orang belum meninggal dibilang udah meninggal gitu kan. Bohong dong, Pak. Nah, gimana? Bohong berarti. Iya, bohong gitu. Kalau dengar tukang bohong tuh inget siapa ya? Iya, Pak Iqbal ikutan bohong. Oke, terus Pak. Jadi saya bilang, aduh Pak, ini keterlaluan banget ngomongin meninggal dunia. Kemarin juga notarisnya itu datang ke kampus karena kebetulan notaris itu juga alumni kampus gitu. Udah meninggal. Boleh Pak kalau gitu. Didatengin. Bisa nggak dibawa ke sini? Oh, saya dengan senang hati. Besoknya saya bawa. Begitu dibawa, masuk ke ruangan Direktur Perdata, ini Pak Sukardiman. Takut nih hantu dong gitu bukan? Dia Sukardiman memang orangnya agak kocak Pak Sukardiman. Oh, bercanda ya. Iya, saya bukan hantu, saya Sukardiman, notaris ini masih hidup saya. Dia bilang begitu. Oh iya Pak, maaf Pak gitu. Akhirnya keputusannya dari Direktur Perdata itu? Nah, cuman saya sudah ini Pak, sudah terlanjur memberikan badan hukum kepada YPUIC. Bagaimana nih? Oke, jadi YPUIC itu belum mendapatkan AHU itu karena memberikan informasi palsu tadi. Informasi palsu, memblokir kepada surat kami itu. Nah, ngeri. Akhirnya kita juga datang juga ke Pak Dirjen pada saat itu, Dirjen AHU-nya Pak Aidir Amin Daud, diberikan masukan-masukan lah gitu ya. Salah satu masukannya akhirnya terbitlah AHU baru. Ya ini sekarang sudah mendapatkan AHU yang sana udah dibatalkan belum? AHU yang sana kita langsung waktu itu membuat gugatan ketun dan gugatan untuk pertama memang kita menang kita menang gitu kan. Yang kedua dan yang ketiga gitu kan, itu keputusan kemenangan kita dianulir gitu kan. Ya, mungkin setelah ini kita akan mengajukan entah itu PK atau upaya, yang jelas bagaimana masih ketun lagi. Ya, bisa juga apakah kita perlu ketun atau cukup kita itu dengan menggunakan putusan yang sudah data ini ke Kumham langsung diputus untuk dibatalkan atau bagaimana. Tapi menurut saya sih ini bukan hal yang sulit ya. Iya, sudah jelas. Sulit. Karena semua semua lembaga, yayasan atau SK itu harus keluar berdasarkan akta-akta dan data-data yang badan hukum yang jelas. Jangan sampai ada yang palsu. Betul. Kalau sampai ada yang palsu udah pasti harusnya batal demi hukum, Pak. Betul. Nah, tadi kan Pak Iqbal kan Pak Iqbal kan menyatakan bahwa karena bukan kelihaiannya, kemudian itu keputusan izin operasional diberikan kepada kita nih dengan 423 ini. Bukan kelihan, tapi pada waktu itu setelah dilakukan mediasi oleh Kopertis itu kan dinilai, dilakukan visitasi, kemudian dia penilaian oleh Kopertis, mana sih di antara dua kampus yang di antara dua yayasan dengan satu kampus,
kampus mana yang diselenggarakan layak dan sesuai dengan kaedah-kaedah akademik. Karena setahu saya setiap lembaga pendidikan itu harus mendapatkan visitasi dari kementerian ya. Betul, mendapatkan visitasi. Kayak betul. kunjungan, kayak sidak betul, gitu ya. Betul. Saya bukan punya kampus yang ngerti. Ya, iya gitu. Kan? Jadi setelah dilakukan penilaian itu rupanya ya kan kementerian kan punya intel juga. Iyalah, nggak mungkin gampang itu kan. Betul, sidak ada pagi, ada sore, ada malam gitu kan. Di mana yang benar-benar beroperasi dengan normal, ada mahasiswanya. Normal. Betul, gitu. Ya. Nah, ternyata ya hasil keputusan itu maka menghasilkan bahwa yang di sana tidak sesuai dengan kaedah-kaedah akademik gitu kan. Yang kita itu yang di pemuda sesuai dengan kaedah akademik. Ya lahirlah ini ya keputusan Menristek Dikti nomor 423 KPT 1 2016 itu tadi disinggung pada tanggal 23 September 2016. Itu betul, 23 September 2016. Artinya setelah ini ya seperti kemarin disampaikan sama Bu Kepala LL Dikti bahwa Bu Paris itu bahwa satu yayasan satu kampus hanya satu yayasan. Artinya apa? Nggak mungkin ada Ibnu Khaldun yayasan lain. Nggak ada yayasan lain, gitu. Kalau jadi sampai ada mau gimana orang bingung. Gimana, betul. Ya. Jadi nggak benar juga misalkan ada dualisme, nggak ada. Dualisme tidak kan, ada. Tapi dia bilang Rasman bilang ada dualisme. Dualisme tidak ada, karena kalau ada dualisme itu dua-duanya itu tidak mendapatkan pelayanan. Sudah pasti. Pasti. Iya. Karena kan sekarang itu menggunakan PDDT, pangkalan data. Pangkalan data itu kami masing-masing kampus diberikan password. Punya nggak dia password? Iya. Gitu. Karena password itu pelaporannya sekarang cukup dari kampus. Ya, dengan masukin data. Ya. Masukin data semuanya itu dengan menggunakan computerized. Iyalah. Gitu. Semenjak reformasi kan semua computerized dan terdata di PDDikti. Betul. Tadi ada yang banyak yang komen lulusan tahun 2000 aja orang ada yang udah di PDDikti udah terdaftar kan? Nah, sekarang tinggal kalau memang dia itu betul mahasiswa terbaru deh. Terdaftar apa enggak? Iya, gampang. Gampang. Karena gitu. Bapak udah dapat izin operasional, makanya semua mahasiswanya dari PDDikti. Sesimpel itu, Pak. Iya. Oke, kita lihat lagi. Dia bilang katanya izin kita udah cabut yang 199 ini. Saya aja nggak ngerti. Harusnya kan logika hukumnya kalau misal kita dicabut kan dipanggil oleh Dirjen Dikti. Ya kan waktu kita diberikan izin aja dipanggil, ya kan? Ini kita nggak pernah terima surat resmi, nggak pernah dipanggil, bahkan Kopertis nggak pernah negor. Nah, makanya tadi itu saya ke Kopertis ingin konfirmasi Kopertis apa benar izinnya YPUC dicabut. Jangan main tak umpat begitu. Ya kan berarti kita terjebak terus. Oke, intinya kenapa dia nggak dipanggil, Pak, gitu kan? Padahal waktu dikasih izin aja sama Dikti dikasih surat resmi dipanggil. Yang dikasih izin sama Dikti dulu siapa sebelumnya, Pak? Ya tentu YPPIC gitu kan. Dia pernah dapat izin nggak dari Dikti? Ya walau alam. Oke, gitu. Dia bilang katanya dia nggak pernah dipanggil. Karena nggak Nah itu. Iya. Dia kan nggak pernah dipanggil karena memang kan tidak berarti bukan badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara. Iya. Kan badan hukum itu yang menjadi penyelenggara kampus itu salah satunya dia itu juga terdaftar juga di samping di Kopertis atau sekarang LL Dikti itu juga menjadi anggota ABPPTSI, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Ya. Nah, surat dicabutnya ini kan pernah saya sudah berikan ya. Iya. Yang mencabut itu mencabut surat 199 ya? Iya. Ya. Oke, sudah dicabut di 2016. Sudah dicabut di 2016. Artinya surat dia udah dicabut sebetulnya. Sudah dicabut. Tapi dia bilang dia nggak pernah dipanggil sama PDDikti. Iya, mungkin juga bukan dipanggil. Surat ini kan sebetulnya kan ditujukan kepada koordinator Kopertis wilayah 3. Bisa juga dia itu sudah diberitahu, cuman kan karena Kopertis juga mungkin bingung dia itu kantornya di mana. Mungkin. Saya nggak tahu juga. Sawah Kecik, Buaran, apa sekarang katanya di Rorotan. Tapi saya udah coba Google, Ibnu Khaldun Rorotan nggak ketemu loh. Iya. Ini malah justru ada baru lagi dia itu melakukan penyelenggaraan di Cikarang. Oh, ada kuliah Cikarang lagi? Ada juga penyelenggaraan di Cikarang.
Ibnu Khaldun di Cikarang. Ibnu Khaldun Cikarang. Dia Jadi di mana sebetulnya Pak kampusnya, Pak? walau alam saya di mana ini? Di Cikarang dia mendeklar di sini ada namanya kelas apa namanya? Kampus Mandiri. Nah, Universitas Ibnu Khaldun Cikarang. Ini siapa nih Bang ngomong, Pak? Ini yang kemarin konferensi pers. Pak Iqbal Salim. Iya, Pak Iqbal Salim. Kuliah umum pelantikan pengukuhan dekan Fakultas Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. 2019 nih. Ada lagi di Cikarang. Di Cikarang nih. Silakan dicek di Cikarang. Namanya Coba. Kampus Mandiri. Kalau ada yang merasa mahasiswa Ibnu Khaldun yang pernah di kuliah di Cikarang, kabarin saya. Ya, DM. Bisa juga dicek kalau lulus dari sana ijazahnya. Silakan dicek Ya. ijazahnya. Mudah-mudahan ada di PD Dikti. Ya, gitu. Oke, terus Gitu. Nah, makanya di sini itulah oknum-oknum ini yang banyak bermain, akhirnya pendidikan jadi amburadul, gitu. Nah, saya melihat kan lucunya gitu, katanya kita dicabut, tapi Dirjen Dikti nggak pernah panggil saya, nggak pernah panggil Pak Rektor, ya kan, nggak pernah mengeluarkan surat. Kalau itu surat keluar 2016 kan berarti harusnya kita masih di Buaran kan, gitu. Masih di Buaran, tapi kemarin waktu yang lucu itu kan gini, waktu dengan LLDT ibu itu dengan Edi ngomong, yang ngomong soal pencabutan itu bukan LLDT, tapi malah orang luar dari Dikti. Harusnya kalau memang itu ibu itu yang ngomong, ibu Kopertis ya LLDT, Bu Parit, ya mungkin lebih enak. Ibu Parit aja nggak ngomong kok. Oke, Pak. Oke, Iya. dia bilang 2016 masih di Buaran, tapi keterangan dari orang-orang yang saya tanya di Buaran, karena kampus itu berdirinya nggak lama. Ya, nggak lama. Makanya saya bingung nih, 2010 itu di Sawakecik apa di Buaran? Soalnya Rasman bilang 2010 katanya daftarnya di Buaran. Ya. Ya. Oke. Nah, Jadi, tapi dibilang katanya ada yang bermain. Berarti ini kan adalah sebuah tuduhan nggak? Ya. Ada yang bermain. Kalau Gitu ada loh. yang bermain, saya nggak tahu tuduhan itu ditujukan kepada siapa dan siapa yang bermain. Iya. Dua- Dia bilang kenapa Dikti nggak ngubungin dia gitu. Ya, Dikti Iya. nggak menghubungin dia. Ya, harusnya kan selaku penyelenggara, kalau memang betul penyelenggara, dia kan aktif dia itu, gitu kan? Iya. Karena kita Datang ke sana, datang, karena kita yang butuh ke Dikti, bukan Dikti butuh. Benar, kita. benar, setuju. Kan begitu. Jadi kayaknya seakan-akan ini kok kayak orang penting banget gitu loh. Iya. Dikti itu harus datang ke situ gitu Iya, kan. iya. Nah itu. Nah kemudian kalau bicara masalah Buaran, kan sebelumnya kan tadi itu. Sebelumnya kan Sawakecik, 2010 di Sawakecik Iya. itu. Di Sawakecik. Dan dia sudah minta maaf, tutup. Kenapa kok ternyata buka? Gitu kan. Dia sudah minta maaf kepada koordinator Kopertis, dia mau tutup. Kok ternyata tutupnya yang di Sawakecik, dia bukan di Buaran. Gitu Oke, kan, oke. lucu Menarik, gitu kan. Menarik. Kalau kita mau bicara baik-baik, ya bicara baik-baik. Nah sekarang kalau dia misalnya kayak Rahman, dia bilang tidak terdaftar, ya wajar tidak terdaftar, orang tidak pernah ngedaftar di sana. 2010 mereka belum punya izin, mana bisa orang perguruan tinggi tidak punya izin terima mahasiswa? Ya di kita, makanya ceknya ke kita. Sementara ini teman-temannya ini yang ngegoreng semua. Ini SPP kita laporkan ke Kopertis kok setiap wisuda dan setiap ini mahasiswa. Nah, Pak, intinya adalah Rasman kenapa nggak terdaftar karena Rasman memang daftarnya di Ibnu Khaldun dia. Iya. Nah, dibilang katanya nggak mungkin daftar di Ibnu Khaldun Pemuda karena nggak punya izin. Berarti dibilang Bapak nggak punya izin dong Ibnu Khaldunnya. Nah ini kan tuduhan yang jelas salah ya kan. Oke. Karena sesungguhnya ketika ada mediasi oleh Kopertis itu Kopertis membuka nih pada waktu itu, Iya. membuka kesempatan silahkan ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin diselenggarakan oleh YPUIC dibawa ya, diverifikasi di Pemuda nih. Setelah itu ya kira-kira apakah benar bahwa mahasiswa ini melakukan perkuliahan? Perkuliahan ini kan berarti pertama dia ada kehadiran. Kehadiran. Betul. Kemudian yang kedua, dia kan sebelum kehadiran itu ngisi KRS dulu. Iya. Ngisi KRS, kemudian kehadiran, setelah itu ikut UTS, kemudian mendapatkan tugas juga dari Iya. dosen, kemudian ikut UAS. Setelah itu berarti setelah Skripsi. setelah UAS itu kan dapat KHS, kartu hasil Iya. kan kartu Iya, hasilnya, iya. hasil studi. Iya. Nah, itu kemudian
disuruh untuk diverifikasi. Bareng-bareng verifikasinya. Oke, yang waktu lagi waktu ya. lagi mediasi itu. Nah, itu membuka kesempatan. Kalau memang itu diselenggarakan dengan kaedah-kaedah akademik yang benar, nanti hasil verifikasinya melalui satu pintu dibawa ke Kopertis ya atau LL Dikti. Setelah itu akan dicek ulang, baru nanti akan di-upload datanya. Iya. Tetapi kan dia juga nggak bawa dokumen itu pada waktu itu. Oh, karena dulu udah ada dibuka kesempatan untuk sudah dibuka sama Kopertis untuk mahasiswa dia diverifikasi. Verifikasi. Tapi dia tidak bawa. Tidak bawa. Kenapa nggak bawa? Padahal kan harus tanggung jawab dia dong. Iya, saya nggak tahu apakah dia itu benar mahasiswa itu sesuai dengan kaedah-kaedah ada daftar hadir, segala macam, betul, ya betul, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang tadi saya sampaikan, gitu. Ternyata nggak dibawa. Akhirnya mahasiswa tidak bisa terverifikasi. Tidak terverifikasi. Jadi bukan salah siapa-siapa, salah. Tidak salah siapa-siapa. Ya, salah yang nggak bawa datanya kan. Salah bawa datanya, penyelenggara dan kemudian kasihan yang dijadikan sebagai ini mahasiswa. Tapi mahasiswa juga harus kritis pada waktu itu karena kok kapan sih saya itu mendapatkan legalitas misalkan dari kementerian, kan harusnya begitu. Kalau memang ternyata tidak, kasih kemudian deadline waktu sampai kapan kemudian nih Pak Yayasan atau dari kampus nih gitu kan. Kalau tidak kan harusnya ada kecurigaan. Bayangin misalkan dari tahun 2010 menjadi mahasiswa di sana itu sampai sekarang itu tidak mendapatkan kejelasan gitu. Mau sampai kapan? Tapi sekarang ada juga tipe mahasiswa yang gini Pak, udah tahu nih, waduh, gue kuliah di kampus A nih, gitu kan. Yang penting udah tahu bodong nih. Oh gitu. Ya, gue nggak mau ngecek-ngecek lah daripada ketahuan gitu kan. Oh gitu. Daripada dimarahin mamanya atau dikeluarin dari kantornya ya kan, bisa jadi gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi yang saya kasihan itu kan ada salah satunya yang dia itu ASN ya. ASN. Ya, aparatur sipil negara. Sipil negara itu. Terus dia dirugikan kayak gitu. Iya. Ya, harusnya dia itu ya pandailah memilah-milah gitu kan. Gitu. Oke, ya sekarang intinya sih gitu Pak ya. Iya. Masalahnya datang nggak kuliah. Datang nggak kuliah. Memang sebenarnya gampang sih Pak. Jadi gini nih. Pertanyaan saya nih. Kalau misalnya ada kalian yang diragukan. Misalnya Abang Rasman katanya orang-orang bilang diragukan katanya kan. Kalau saya sih belum meragukan ya. Karena belum ada, saya nggak bisa bilang begitu. Iya. Pertanyaan saya nih Bang Rasman. Kalau Abang kuliah di Ibnu Khaldun Buaran, sebutin deh 5 nama dosennya. Iya. Ngajar apa? Iya, betul. Simpel kan? Betul. Sebutin minimal 5 teman sekelasnya. Skripsinya apa? Dosen pembimbingnya siapa? Nama temennya siapa? Iya, nama temen di sekelasnya siapa? Dan mana foto wisudanya? Betul. Dan kalau emang nggak ada foto wisuda bilangnya hilang gitu kan? Harusnya nggak mungkin karena abang kan data-datanya lengkap tuh. Semua surat-suratnya lengkap. Nggak mungkin foto wisuda nggak disimpan. Iya, betul. Oke, misalnya foto wisudanya hilang atau kecebur got misalnya. Tanya aja sama kampus Ibnu Khaldunnya. Betul. Namanya kampus pasti punya foto-foto dokumentasi waktu wisuda. Angkatan abang. Buku, namanya buku wisuda. Tunjukin. Buku wisuda. Sesimpel itu. Pasti dapat. Sesimpel itu. Iya, pasti. Iya. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Komen. Iya, komen. setuju. Iya. Bener kan? Iya, betul. Jadi ada buku wisuda nanti di situ. Siapa-siapa aja angkatannya dia itu. Betul. Gitu. Oke, kita lihat lagi nih Pak ya. Iya. Cuman masalahnya ini sekarang karena ada dualisme ya. Jadi ini ada yang hack. Nah, tadi makanya saya ke Kopertis ingin mengecek ini. Bu, tolong buka ini Bu, data-data ini, nama-namanya. Karena waktu yang dari NIAS aja bisa ngelihat, oh ada. Akhirnya yang NIAS sekarang itu malah gugat balik orang-orang yang ngelaporinnya. Waktu itu PDPT password tuh kita yang pegang. Kita yang akan upload nggak bisa. Hacker juga main. Kadang-kadang juga sebagian besar nama-nama mahasiswa kita ada juga yang kemasukan ke ini base-nya dia. Oke, dibilang datanya Rasman nggak ada karena ada yang hack Pak. Iya. Sekarang itu sudah bukan zaman hack-hackan karena masing-masing kampus yang terdaftar di LL Dikti itu dikasih password. Ya, dikasih password. Lah kalau dia itu tidak punya password, ya nggak bisa membuka akses. Nah, komentar Bapak apa dibilangkannya kena hack? Jujur Pak, komentar Bapak Pak. Iya, kalau kena hack itu siapa yang menghack gitu kan Berarti ini kan ada tuduhan ini. Siapa yang menghack kan begitu kan?
Nah, tuduhan itu berarti kan bisa juga ditujukan kepada misalkan kami yang di pemuda, bisa juga kemudian ditujukan kepada LL Dikti karena LL Dikti yang memberikan password gitu kan. Nah, sama orang kena hack kan nggak, sekarang orang yang kena hack sejam juga kelar, data balik lagi, ya kan? Lah ini Masa bertahun-tahun kena hacknya gitu kan? Pertanyaannya apa? Iya kan, intinya kan sampai sekarang kesimpulannya adalah faktanya semua mahasiswanya universitas itu rata-rata tidak terdaftar di PD Dikti. Dan berarti tidak bisa dimasukkan datanya. Kenapa? Ya karena tidak terdaftar, seperti itu kan? Ya, saya pikir bener kan? Tidak pernah terdaftar. Karena kalau misalnya universitas terdaftar, mahasiswa terdaftar tapi tidak ada, gugat dong PD Diktinya. Ya kan sesimpel itu. Iya kan? betul. Saya kira kalimat hack itu menjadi apa namanya perhatian kalau seandainya betul dia dihack dihack. Tentu kan dia keberatan. Kira-kira siapa sih? Ya kan gitu yang dimaksud. Kemudian kan bisa diperkarakan. Pak Iqbal itu lawyer senior loh. Iya. Lawyer senior. Lawyer dia lawyer senior dia. Gitu, lebih senior dari saya. Kalau gitu. kena hack nggak mungkin sampai bertahun-tahun didiemin ya kan? Iya. Pasti kalau minimal kalau kena hack, apa tanggung jawab dari pemilik yayasan? Apa tanggung jawab dari universitas? Ya kan? Apa tanggung jawab dari mereka? Betul. Selesaikan dong. Betul. Cari tahu kenapa yang hack gimana cara masukinnya. Kalau diem aja kan berarti ada sesuatu. Ya, ini juga buat pertanyaan mahasiswa-mahasiswa yang kemudian memiliki jawaban dari pimpinan penyelenggara misalkan hack gitu. Bantuin. Iya, tolong dong saya dibantu atau barangkali Pak siapa sih yang menghack kan begitu. Iya, kita cari. Saya juga mau membantu kok. Mahasiswanya itu juga harus kritis gitu kan. Oke, ada informasi apa lagi nih, Pak? Ya, jadi ini ada informasi, ada mahasiswa yang dia itu kuliah yang diselenggarakan oleh YPUIC dijanjikan itu mau dilakukan wisuda. Tetapi kemudian tiba-tiba ada surat yang isinya suratnya itu bahwa pengunduran waktu pelaksanaan wisuda Universitas Ibnu Khaldun. Oh, nggak jadi wisuda? Nggak jadi wisuda, gitu. Harusnya 26 Maret, tapi ditunda. Oke. Dan ini kita lihat, kita sambil tayangin ya. Dan kita lihat ini kop suratnya masih di Jalan Raya Buaran, Pak. Di mana Jalan Raya Buaran ini sudah bertahun-tahun tidak ada dan itu udah ada SMK. Betul. Nah, ini adalah satu kejanggalan lagi nih. Satu kejanggalan. Ada keluar surat lagi pembatalan wisuda, alamat kop suratnya masih Buaran. Sedangkan kita sudah cek di Buaran itu adalah SMK. Tidak ada Ibnu Khaldun. Gitu. Dan mereka mengakui katanya sudah pindah ke Rorotan. Kenapa masih Buaran? Nah, itu. Oke, big question mark. Nah, jadi terkait dengan hal ini, saya minta aparat penegak hukum, kebetulan kita juga sekarang sudah melakukan laporan karena kasihan nanti bakal banyak mahasiswa-mahasiswa yang dirugikan. Mahasiswa-mahasiswa yang dirugikan ini, kalau misalkan dia itu melakukan wisuda, kemarin kan ditanya, dasarnya apa penyelenggaraan itu? 199 itu sudah dicabut nih. Oke, ingat ya, surat yang selalu dibawa-bawa kata Pak Rasman mengacu pada surat 199 ya, 199 sudah dicabut. Tidak berlaku. Tidak lagi berlaku. Nah, kalau sekarang dia itu menyelenggarakan wisuda, ya, suratnya kan di Buaran. Iya. Berarti kan kuliahnya di Buaran. Iya, tapi mereka bilang udah pindah ke Rorotan katanya Rasman. Pindah ke Rorotan. Jadi yang benar yang mana nih, Bang? Harus jelas dong. Kita bukan buka kedai kopi yang jalan-jalan pakai sepeda, pindah-pindah. Bener nggak? Betul. Kita buka perkuliahan, bener nggak? Makanya syarat untuk dilakukan satu perkuliahan itu di dalam ketentuan Undang-Undang Sisdiknas ya. Itu harus memiliki standarisasi nasional pendidikan. Nah, standarnya itu apa? Di dalam ketentuan pasal 35 itu standar nasional pendidikan itu terdiri atas standar isi. Ya, di situ juga punya misi dan visi, itu kan. Kemudian proses, apakah proses yang dilakukan belajar mengajar itu sesuai dengan kaidah akademik? Mendaftar nih dari awal, mendaftarin dari awal nih, daftar, tentu ngisi formulir kan begitu. Kemudian ngisi KRS dan seterusnya. Kemudian kompetensi lulusan. Kemudian tenaga pendidikan tadi itu apakah ada dosennya terdaftar apakah terdaftar di Dikti juga dong. Apakah punya NIDN atau tidak gitu Nomor induk dosen
nomor induk dosen nasional, gitu. Ya. Kemudian sarana dan prasarana. Sarpras ini menjadi kewajiban. Sekarang tidak boleh ada kampus yang dia itu misalkan nebeng atau dia sewa di ruko. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Di Malaysia banyak tuh, Pak. Nah, di Malaysia mungkin gitu ya, di Malaysia ya. Ya, ya. Ya mungkin itu mazhabnya mungkin Malaysia sih gitu. Nah, ini ada sarana dan prasarana. Sarprasnya harus ada. Kemudian ada pengelolaan. Kemudian pembiayaan, penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Makanya biasanya kita memiliki ada namanya RENIP. Rencana Induk Pengembangan. Oke. Gitu. Nah, ada. Jadi jangan bilang kita abal-abal. Sebelum ada YPIC ada YPUIC dulu. Nah sekarang kayak masalah pemalsuan ya kan. Pemalsuan itu perkaranya itu lucu dan agak sedikit semacam kriminalisasi. Itu Alfian Amura itu dituntut pasal 2 pasal. 266 ayat 1, 266 ayat 2. 266 ayat 1 ini apa? Untuk membuktikan apakah ada keterangan palsu yang masuk ke dalam akte, ya kan? Ternyata hakim bilang tidak ada yang palsu. Nah, tapi di ayat 266 ayat 2 menggunakan surat akte palsunya dibuktikan menggunakannya mana yang nggak palsu. Tapi di sini bilang menggunakannya palsu, jadi saling kontradiksi. Nah, gimana tuh, Pak? Ya, oke ya. Dia bilang katanya Alfian Amura dipenjara di Cipinang dan dinyatakan ini akte palsu, kadang dikriminalisasi. Berarti ini menuduh ada yang mengkriminalisasi dong? Kalimat kriminalisasi itu konotasinya kan negatif ya. Negatif dong. Artinya negatif berarti yang tidak kriminal jadi dikriminalkan. Betul, kan? menuduh seseorang tanpa bukti. Iya. Ya. Menuduh seseorang tanpa bukti. Sementara dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia ini siapa? Alfian. Iya. Ya, Alfian sendiri mengatakan pada saat dia itu menjadi saksi bahwa terdakwa tidak pernah membuat rapat para ahli waris pendiri YPUIC ini yang loh. rapat dipalsukan tadi. Iya. Ini kan akte rapat ini, dia bilang bahwa ada rapat. Akta rapatnya itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat akte yayasan YPUIC itu. Oke. Jelas ya? Jelas. Ini Alfian sendiri kok. Kalau memang Alfian, kalau Pak Iqbal misalkan mengatakan bahwa kriminalisasi, ya sampaikan dong. Alfian kenapa waktu lagi di persidangan ngomongnya begitu? Ngomong jujur dia. Gitu. Saya ini merasa ya oknum-oknum ini selalu menganaktirikan YPUIC. Padahal kita ini kan sama aja, ya kan? Kita pemilik awal Universitas Ibnu Khaldun, ya kan? Dan kita dalam posisi waktu itu kita pemegang izin. Kita udah dianggap lebih dari ini, lebih buruk dari yang nggak ada harganya. Gimana tuh, Pak? Jadi pemilik awalnya dia kan? Itu ngaku-ngaku namanya. Pemilik awal YPUIC betul, tetapi bukan dia. Kalau YPUIC itu kepanjangan dari sejarah JIC dan YPUIC kemudian berubah menjadi YPPIC, itu betul. Tetapi kalau yang dimaksud pemilik YPUIC saya Pak Iqbal Salim, salah itu karena Iqbal Salim itu hanya merupakan yayasan baru yang berdiri 2010 ketika dia itu telah dipecat dari YPPIC. Dia bikin yayasan baru yang namanya sama tadi dia bikin yayasan baru namanya sama. Jadi kayak jadi kayak mengaburkan apa ya? Mengaburkan. Kayak orang-orang yang nggak ngerti jadi gitu ya. Nah, itu dia yang kemudian atas dasar itu dia itu bikin surat ya yang menyatakan bahwa kampus di Ibnu Khaldun dalam keadaan terganggu gitu yang kemudian tanpa ada verifikasi ataupun visitasi dari kementerian itu menerbitkan 199 gitu kan, tapi rupanya kementerian itu juga sudah cerdas ya, pada akhirnya akhirnya dibatalkan gitu. Oke Pak, ini ada yang menggelitik lagi nih pernyataan Pak Iqbal, kita lihat video berikut ini. Jadi gini, kita pindah tuh sekarang di Rorotan ya kan, ya. Cuman karena kita nggak mau terlalu expose ya, kita diam aja dulu. Yang penting kita masih ada kegiatan, tuh, ya kan. Kemarin itu kena COVID juga kan, memang kita nggak begitu aktif, lockdown.
Jadi kan masalahnya sekarang juga kalau kita jadi bingung, saya juga sekarang saya justru menghentikan mereka, nggak usah dulu ada kegiatan deh, pusing kepala saya karena ada berita-berita seperti ini gitu. Gimana Pak komentarnya Pak? Ini kok apa namanya lucu gitu loh. Statementnya lucu gitu loh. Iya, yang ditanyakan kampus rorotan mana nggak mau diekspos deh. Kampus rorotan itu mana? Sampai sekarang juga saya nggak tahu ya kampus rorotan itu mana. Tapi memang dia itu juga bikin iklan juga gitu kan di websitenya dia itu kalau nggak salah ada, nanti bisa dilacak. Katanya nggak mau diekspos tadi. Nah artinya berarti dia itu sebetulnya itu ngomong di media nggak mau diekspos. Di mana-mana yang namanya kampus itu pengen terkenal. Iyalah. Kan begitu. Pengen dapat murid. Pengen dapat murid. Kok ini nggak mau diekspos? Apalagi dia setelah ada media seperti ini kok pusing. Harusnya bikin klarifikasi yang benar. Ini loh dokumentasi legalitasnya ini gitu loh. Jadi itu sekaligus sebagai jawaban atas media yang sekarang berkembang. Oke. Terus dibilang katanya saya lagi pusing pemberitaan. Jadi saya udahin aja, saya stop dulu. Emang gampang Pak, lagi pusing lihat pemberitaan terus mahasiswa udah nggak ada kuliah gitu. Itu gimana tuh Pak? Ini lucu lagi gitu. Kenapa? Karena kampus kan tidak seperti itu. Kampus itu nggak seperti buka warung pecel lele atau apa ya kan. Nah, kampus itu ya termasuk kalau ada satu sekarang kemarin ya pandemi ya, itu juga ada petunjuk kok. Ada petunjuk penyelenggaraannya misalkan dilakukan dengan menggunakan daring boleh untuk sementara, kemudian sekarang itu sudah boleh kok kampus itu dilakukan secara offline gitu kan. Jadi kalau sekarang dia itu bilang bahwa karena ada pemberitaan pusing kayak gitu, harusnya pemberitaan ini kemudian di-counter dengan menggunakan dijawab, ini loh tenang aja nggak usah resah, semua mahasiswa bahwa kita tuh legal, tenang aja gitu. Nanti saya akan datang dan ketemu misalkan kepada LL Dikti gitu kan, dan seterusnya lah gitu kan, sehingga harusnya nggak begitu ya. Iya. Kalau ada masalah diselesaikan, karena kan ada tanggung jawab pada mahasiswa. Ada tanggung jawab. Oke, ini gitu. ada lagi nih pernyataan Rasman. Kok bisa-bisanya? Ini kan bukan saya saja Pak, ada ketua umum partai politik Pak, ada mantan Kapolda juga Pak, bahkan ada orang-orang penting lain politisi Pak, bahkan aspiri nomor 1 dari Hotman itu alumni Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini bukan universitas murahan. Ada lagi satu tadi juga itu orang penting Pak, masuk di situ kuliah. Nah tuh Pak. Nah itu dia. Itu yang saya itu bisa jadi apa yang disampaikan Pak Rasman itu tadi ya, sehingga kok pantas gitu loh. Saya itu membuat laporan itu ya. Membuat laporan juga, mana tadi itu ya, saya akan tunjukkan, saya itu buat laporan di Mabes apa segala macam. Ini bisa jadi menjawab terhadap laporan kami mungkin ya. Kami itu lapor sebelum saya melaporkan Iqbal Salim, saya sebelum melaporkan Alfian Amura, kami sudah melaporkan ke Mabes Polri ya. Laporan Mabes Polri itu di tanggal 20 Mei 2011. Oh, 11 tahun lalu. 11 tahun yang lalu, memang kita bikin laporan pada saat itu di tanggal 20 Mei karena sekaligus Harkitnas ya. Oke. Nah, laporin Iqbal Salim, Alfian dan Agus Haryadi. Agus Haryadi, betul. Oke, telah melaporkan penerbitan ijazah tanpa hak gitu kan ya. Betul. Oke. Itu undang-undang Sisdiknas itu. Tapi kenapa Pak? Tapi sampai sekarang nggak berjalan. Nggak berjalan? Berjalan. Apakah ada pengaruh terkait dengan apa yang disampaikan sama Pak Rasman bahwa itu memang yang ada di YPUIC itu petinggi-petinggi Republik ini, sampai ada petinggi ketua umum partai misalkan. Nah, bener nggak pertanyaannya? Tapi masalahnya bener nggak diomongin nih? Walau alam. Kalau memang ada, siapa? Sebutin aja siapa ketua partainya, nggak usah malu dong. Nah, betul. Kalau merasa emang ini adalah pendidikan dengan yayasan yang sah, betul. Siapa sebutin, siapa lulusannya, ketua partai siapa yang disebut Rasman, jenderal siapa, sebutin dong. Jangan membawa-bawa nama tapi tidak benar. Tapi kalau memang ada, katakan siapa. Nah itu kita perlu pertanyakan, jenderal-jenderal itu dan ketua partai itu terdaftar di Dikti apa enggak? Nah, iya. Ya kan? Harapannya kalau memang betul ya. Lulusannya ya tadi ya. Iya, lulusannya betul. Tolonglah jangan kemudian ini laporan ini harus berjalan. Lapor gitu. lagi dong Pak.
kasihan. Bikin laporan lagi, Pak? Ya kita akan bikin laporan, tapi laporan ini harus ditindaklanjuti. Iya. Ya harusnya laporan ini ditindaklanjuti. Jangan mungkin karena kalau memang benar gitu kan, sampai sekarang nggak ada tindak lanjut dari Mabes Polri, Pak, ya. Betul. Nanti nggak apa, nanti mungkin sekarang bisa ditindaklanjuti lagi, Pak. Mudah-mudahan. Karena udah lagi heboh nih. Lagi heboh ya. Mudah-mudahan ini ini LP yang di Mabes Polri mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Iya, oke. Ada pernyataan Rasman lagi. Ada permainan. Apakah di dikti, apakah di L2 dikti. Nah saya kalau diminta jadi kuasa hukum, pasti saya mau. Kalau saya sudah masuk, sedaya mampu saya, dan segala jaringan yang saya punya, dan pemahaman hukum yang saya punya, saya akan bantu mereka sampai dapat ini yayasan ini yang benar. Kalau nanti tindakan hukum saya sebagai pengacara, ya kita somasi, kita paksa mereka secara hukum untuk mereka keluar dari kampus itu. Nggak main-main. Nah, gimana tuh, Pak? Ya silakan aja, tetapi ada baiknya ya biar dia itu tidak mendengar sepihak, datang juga kepada kami. Silakan Pak Rasman datang kepada kami dengan senang hati akan memberikan informasi yang objektif. Benar. Ya, yang objektif sehingga ketika melakukan advokasi itu menjadi tidak sepihak, betul. Ya, netral gitu kan, karena tabayun dulu ya. Tabayun dulu, sehingga nanti tidak membabi buta. Betul sekali. Gitu. Oke, Gitu. saya juga ajak juga untuk Pak Rasman dari pihak YPUIC juga untuk datang ke podcast saya. Kalau kemarin tadi dibatalkan, kapan mau datang? Kita terbuka untuk berbicara, ya. Dan saya di sini jadi moderator saja. Terserah, mau dengan pihak YPPIC boleh, Silakan. Ya. kalau tidak sendiri juga boleh. Tapi saya tantang untuk Bapak Silakan. dan juga untuk YPUIC, untuk Saudara Rasman, untuk mengadakan debat terbuka mengenai sistem pendidikan ini, mengenai Ibnu Khaldun ini di Uya Kuya TV. Ini adalah tawaran terbuka buat saya untuk debat terbuka. Saya moderatornya, saya akan netral. Bapak bersedia? Siap. Silakan dijawab dari pihak Rasman dan juga dari YPUIC. Oke? Clear semua, Pak? Clear. Dari penjelasan dari Bapak, ya? Ya. Oke, kalau ada yang tidak berkenan atau mungkin perlu diklarifikasi, datang ke saya. Oke? Dan juga kita juga mengundang juga untuk para mahasiswa di universitas mana saja yang merasa meragukan ijazahnya atau yayasan tempat dia kuliah, boleh ke kita, dan kita bantu untuk cek di dikti atau membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, demi pendidikan Indonesia ini ke depannya, ya. Ya, yang lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.